Halo semuanya, selamat datang di Jiwangga Family dalam sesi Malam Tanpa Akhir. Tempat di mana kisah gelap dan misteri bertemu. Di sini, waktu berhenti dan malam terasa tak berujung. Ini merupakan part 2 dari kisah seram yang dialami istriku. Yang mana dia diduga pernah terkena pelet dari seseorang. Berikut kisah lengkapnya. Bagaimana awal mulanya ketika kamu bisa diduga terkena pelet? Ceritanya dimulai waktu aku libur semester kuliah, tapi aku nggak pulang karena ada kegiatan UKM. Nah, di kos itu ada juga Mbak Tata yang nggak pulang kampung karena rumahnya jauh di luar pulau Kalimantan tepatnya. Waktu itu Mbak Tata minta tolong untuk nemenin dia pergi ke rumah temennya yang ada di Tuban. Karena aku sama Mbak Tata itu deket, terus karena kasihan ya sendirian, jadi aku putusin untuk nemenin Mbak Tata ikut ke Tuban. Waktu itu kita berangkat jam 4 sore dan nyampe di Tuban maghrib. Ternyata rumah yang kita datangin itu letaknya termasuk di pelosok Tuban gitu dan pinggir pantai. Kita sebut aja yang kita datangin itu rumahnya Mas Yudi. Nah, Mas Yudi ini tinggal di sana gak cuma sama keluarganya, tapi ada keponakan-keponakannya juga, jadi ramai banget. Ada anak kecil, ada orang tua, pokoknya ramai banget. Suasana rumah Mas Yudi kan ramai, tapi anehnya waktu nyampe di sana Mbak Tata tuh diem terus. Padahal Mbak Tata tuh orangnya tuh sangat ceria dan suka bercanda sepanjang aku kenal Mbak Tata. Nah, waktu di sana dia tuh diem banget, nggak ngajak ngobrol atau bercanda gitu. Aku tanya kenapa Mbak Tata gitu, nggak apa-apa, udah nanti aja ceritanya, kayak gitu. Sampai malam kita mau tidurnya tuh rame-rame di ruang tamu gitu, di ruang tengah yang ada TV-nya, jadi rame-rame sama keluarganya Mas Yudi juga. Mbak Tata tuh tetap nggak bisa tidur sampai aku tanyain kan akhirnya, karena Mbak Tata agak menyingkir gitu loh, di pinggir gitu dekat sama pintu. Aku tanya, Mbak Tata kenapa? Kok dari tadi diem, gak tidur ta? Terus dia bilang, aku nggak bisa tidur, soalnya di sini ternyata serem banget, banyak penghuni gaibnya. Jadi Mbak Tata itu emang orangnya peka sama hal-hal gaib dan bisa lihat maupun interaksi gitu sama hal-hal gaib. Indigo. Iya, mungkin itu ya, indigo. Jadi dia tuh bilang, katanya setiap dia tidur menjamin mata, kayak di sekelilingnya tuh banyak pocong yang ngeliatin dia. Makanya dia nggak bisa tidur. Terus katanya dia juga dari awal masuk itu rumahnya itu banyak berseliweran kuntilanak. Karena dia bisa lihat, makanya dia mutusin nggak tidur sampai pagi, dan dia bilang dia mau tidur siangnya aja. Sedangkan aku agak takut ya, tapi cuek. Karena apa? Aku nggak peka hal-hal kayak gitu dan nggak tahu. Jadi ya karena itu tidurnya rame-rame, aku mutusin tetap tidur. Sampai akhirnya keesokan paginya, rumahnya itu kan pinggir pantai. Kalau buka pintu belakang rumah, itu langsung bisa lihat laut.
Ternyata pagi itu aku tuh mens. Karena mens aku nggak bisa ikut sama teman-teman yang lain buat renang-renang di laut. Nah, teman-teman pada berenang di laut, aku cuma nontonin di pinggir gitu loh, di pantai. Sampai ada yang datengin aku, itu masih keponakannya Mas Yudi. Namanya kita sebut aja Seno. Ini semua namanya kita privacy ya. Nah, si Seno ini ngajak aku ngobrol. Kayak mau kenal dong, lebih dekat kayak gitu. Nah, karena aku nggak ada kegiatan, Seno ngajak aku naik perahu muter-muter laut. Tapi akhirnya aku kejebur juga, terus basah gitu, badan aku basah, baju aku basah. Akhirnya aku mutusin buat pulang duluan, mau mandi, ganti baju, bersih-bersih. Nah, ada kejadian waktu aku pulang nih. Setelah aku mandi, bersih-bersih, ada keponakan-keponakan kecilnya mereka, 2 anak kecil, cowok cewek. Mereka tuh datang ke aku sambil ngasih aku jajanan, ciki-ciki sama permen gitu loh. Nah, waktu itu entah kenapa ya, aku tuh nggak tahu. Perasaanku tuh kayak bilang jangan makan gitu loh, jangan makan jajanan itu. Akhirnya aku ngambil 1 permennya, terus sisanya itu aku bagi 2, aku kasih ke anak-anak kecil 2 itu. Tapi anak kecil 2 itu sempet bilang gini, nggak mau kak, ini kata Kak Seno harus kakak ngabisin semuanya gitu. Terus aku bilang, loh nggak apa-apa, ini enak loh, aku bilang gitu. Akhirnya mereka makan jajan ciki-cikinya, aku cuma makan 1 permen. Nah, setelah itu aku nggak tahu gimana ya, sorenya itu anak-anak kecil tuh dimarahin sama Seno Karena makan jajanan tadi. Kan itu agak aneh ya, kenapa gitu kan. Ya udah, jajannya buat aku, terus kalau udah jadi hak milik aku kan, aku kasih ke siapa kan terserah. ya. Nah, itu sih, itu kejanggalan sih pas itu menurut aku. Kita di sana itu ada 2 hari, dan setelah 2 hari itu kita pulang ke Surabaya. Oh, berarti setelah 2 hari kamu di Tuban, akhirnya kamu balik ke Surabaya? Ya, waktu itu akhirnya aku balik ke Surabaya, tapi waktu nyampe Surabaya malah banyak kejadian yang aneh dan serem gitu. Oh ya? Apa aja? Dimulai waktu kita nyampe di Surabaya, Mbak Tata tuh tiba-tiba tuh sakit, demam yang tinggi banget, panas gitu. Karena Mbak Tata sakit dan di kos itu cuma ada kita berdua, akhirnya aku mutusin untuk menunda kepulangan juga gitu, nggak pulang kampung dulu. Aku nemenin Mbak Tata di sana sampai suatu malam Mbak Tata tuh bilang gini ke aku, kamu ngerasa ada yang sakit atau aneh nggak, kayak aku mungkin gitu kan. Terus aku bilang nggak ada. Emang ada apa Mbak? Maaf ya, bukannya nakut-nakutin kamu, tapi kalau aku lihat dari kita pulang dari Tuban, ada sosok yang selalu ngikut kamu. Dan sekarang dia lagi cium-cium pipi kamu. Waktu itu aku kaget dan takut. Masa sih? Aku tuh gak kerasa apa-apa, seriusan. Dan gak ngerasain sakit apa-apa, makanya aku tuh biasa aja. Cuma kan karena aku tahu Mbak Tata tahu hal semacam itu gitu, dan kita deket, jadi aku percaya karena aku dekat sama Mbak Tata. Lalu setelah itu apa ada kejadian lagi? Ada sih kejadian aneh lagi tuh. Jadi ada beberapa waktu kaki kiri aku tuh sakit banget, yang sampai gak bisa jalan. Terus aku waktu pulang dari Tuban itu sering sakit mah. Kalau aku bawa ke dokter sih katanya sakit mah.
Tapi sebenarnya sebelum itu aku nggak ada riwayat mah, jadi agak aneh. Tapi aku tetap berobat. Tapi yang aneh itu kakiku itu sakit sampai yang berat. Waktu itu tuh pernah tidur ya, bangun tidur pagi-pagi, kakiku tuh nggak bisa gerak yang kiri. Sampai ada di titik yang kayak gitu. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian Mbak Tata mutusin untuk pulang kampung. Nggak tahu kenapa, pokoknya dia tuh ngerasa sakit terus, dia mutusin untuk pulang kampung. Nah, waktu sampai di rumahnya di Kalimantan, dia telepon aku, bilang, kamu beneran nggak apa-apa? Soalnya setelah aku pulang, sama kepala adatku aku dibersihkan gitu, karena katanya dari Tuban itu banyak yang ngikut. Itu kan kamu bilang kalau Mbak Tata itu dibersihin sama kepala adat, tadi bilangnya seperti itu kan? Itu maksudnya dibersihin gimana? Kalau dari ceritanya Mbak Tata sih, kata kepala adatnya dia tuh ketempelan banyak makhluk gitu, katanya kebanyakan juga yang dari Tuban, penghuninya sana, kayak penghuni gunung-gunung, laut dan hutannya itu kan rumahnya emang aku bilang tadi pelosok ya. Terus sampai di sana dia itu kayak disuruh minum air kelapa, mandi bunga kayak gitu. Aku nggak tahu sih lengkapnya, pokoknya itu adatnya mereka. Ya katanya Mbak Tata sih kepala adatnya bantuin untuk mengusir hal-hal gaib itu biar nggak ganggu atau bikin sakit. Itu katanya bisa bikin sakit. Terus untuk kamu sendiri, upaya untuk mengatasi ketempelan itu gimana? Setelah dapet cerita Mbak Tata sama dapet saran dari Mbak Tata untuk mungkin cari bantuan ya, karena kan aku juga awalnya sih cuek, tapi antara percaya nggak percaya aku ngerasain sakit gitu. Akhirnya aku sempat cerita ke beberapa temanku di kampus, dan salah satu temanku tuh menyaranin aku untuk datang ke seseorang, panggil aja namanya Pak Basri. Nah, Pak Basri itu tinggalnya di Kodam. Terus dia tuh katanya bisa eksorsisme yang mengusir hal-hal seperti itu gitu. Nah, aku kesana. Tapi percaya nggak percaya ya, waktu aku mau ke rumah Pak Basri, itu banyak banget kejadian yang aneh sebelum aku kesana. Jadi aku hari itu mutusin ke rumahnya Pak Basri, tiba-tiba pagi itu hujan, tapi ada mataharinya, panas, tau gak sih? Hujan panas. Hujan panas gitu. Akhirnya kan aku nunda, kayak yang awalnya mau berangkat pagi, ya udahlah berangkat nanti aja kalau hujannya reda. Hujannya tuh nggak reda-reda, sampai akhirnya gerimis. Ya udahlah, gerimis gak apa-apa, aku terjang aja kan aku gitu. Waktu aku mau naik motor masih di parkiran kos, motornya tuh bannya bocor. Padahal sebelumnya malamnya tuh masih aku pakai dan nggak bocor bannya. Aku sempet kayak apa nggak usah pergi ya gitu kan. Tapi Mbak Tata telepon bilang, udah berangkat belum gitu, nanyain, kan khawatir juga ya. Aku bilang belum, ini hujan terus banku bocor juga. Aduh, kalau banyak rintangannya ini berarti kamu harus segera ke sana gitu, firasatku nggak enak. Dia bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya aku pesan ojek online, berangkatlah aku ke sana hujan-hujanan. Sampai rumahnya Pak Basri itu malam. Bahkan waktu aku naik ojek online, aku tuh sempet hampir kecelakaan. Aku sampai sama ojek online gini, aduh Pak, hati-hati dong, jangan ngebut. Aduh Mbak, aku tuh nggak ngebut, tapi nggak tahu kenapa ini kok motorku gak enak gitu. Aku kayak banyak banget ujiannya mau ke rumah Pak Basri itu. Sampai akhirnya aku sampai di rumah Pak Basri malam, kan sempat nyasar juga karena kan nggak pernah ke rumahnya Pak Basri, cuma dikasih info temenku kayak rumahnya ada di sini, cari aja gitu. Nggak dianterin, nggak apa, udah aku berangkat sendiri. Sampai di rumah Pak Basri,
ternyata di sana juga banyak orang, bahkan dari luar kota, untuk samalah tujuannya kayak aku. Mungkin mereka ada gangguan gaib juga. Jadi waktu di rumah Pak Basri, kita tuh ditaruh di satu ruangan, dan itu tuh banyak orang yang lagi didoa-doain. Nah, aku juga di situ didoa-doain gitu. Lama-kelamaan aku ngerasa badan aku tuh kayak berat gitu. Kayak ada yang ngambil alih diriku, tapi aku tuh masih sadar. Oh, berarti kayak kesurupan tapi sadar gitu. Jadi badanku tuh gerak, tapi nggak sesuai kemauanku. Terus aku tuh ngomong, tapi bukan sesuatu yang ingin aku omongin. Ya kayak orang lain aja gitu yang ngomong, tapi pakai ragaku. Makanya aku masih ingat dan tahu kejadiannya, karena kesadaranku tuh nggak hilang 100%. Oh, ternyata sosok apa yang rasukin kamu? Yang pertama itu ada sosok anak kecil yang dia bilang dia tuh waktu di Tuban suka sama aku, dan dia ngikutin aku sampai ke Surabaya. Dan ternyata sosok inilah yang selalu nyium-nyium pipi aku yang katanya Mbak Tata tadi. Nah, dia awalnya nggak mau pergi waktu diusir, cuman ya dibilang nggak bisa menyukai dari dunia yang berbeda, kayak manusia dan makhluk gaib itu nggak bisa. Jadi nggak bisa menyukai, harus berpisah, harus diusir gitu. Akhirnya dilakukan pengusiran. Terus yang kedua itu aku nggak tahu ini sosoknya apa, tapi waktu itu aku tuh menggeram-geram kayak gitu sambil ngomong, jangan ganggu aku gitu. Jangan ganggu aku. Apa urusan kalian? Apa mau kalian? Kayak gitu waktu aku didoa-doain. Terus kayak dia juga berusaha diusir, dibilangin, kamu siapa gitu. Apakah kamu sosok yang ada dalam pelet dari orang yang mau mencelakakan Mbak ini? Digituin kan. Terus dia bilang, aku itu cuma disuruh, jadi kalian jangan nyiksa aku. Kenapa dia bilang kayak gitu? Karena waktu dibaca-bacain doa tuh dia tuh kepanasan. Jadi dia tuh panas gitu, kepanasan. Dia ngerasa kepanasan, panas. Nah itu dia marah karena dia ngerasa dia cuma disuruh. Dan waktu itu ditanya, yang nyuruh kamu siapa? Nah itulah dia ngaku, yang nyuruhin. Jadi kalau makanan jajanan-jajanan tadi aku habisin semua, mungkin peletnya bisa kena 100% ya. Jadi emang firasatku yang cuma makan satu itu tadi lumayan menyelamatkan mungkin ya. Jadi aku nggak ngerasa terpelet, maksudnya kayak jadi suka sama orang itu gitu, enggak. Tapi malah katanya itu jatuhnya lari menjadi penyakit. Jadi kayak sakit perut, sakit badan, aku ada yang sakit aja gitu karena udah masuk. Dan untuk sosok ketiga itu ternyata yang merasuki aku adalah yang jagain aku dari aku kecil. Katanya dia udah jagain dari nenek moyang. Nah sosok ketiga ini nggak mau diusir, dan dia bilang dia baik dan cuma mau jagain aku. Terus karena udah semakin larut, akhirnya waktu itu aku mutusin ya udah selesai aja, karena agak susah ya dikeluarin. Katanya buat diusir, kata Pak Basri agak susah. Jadi ya udah cukup sekian dan disuruh pulang waktu itu. Gitu sih. Berarti sampai sekarang itu? Aku nggak tahu sih. Jadi setelah proses eksorsisme
dan segala upaya yang kamu lakukan dan akhirnya berhasil, apa yang kamu rasakan? Setelah aku ke rumah Pak Basri, pulangnya tuh ada perasaan lega, kayak keangkat gitu. Terus sakitnya tuh emang agak aneh sih, tapi udah nggak kerasa waktu itu. Bahkan sampai sekarang aku udah nggak sakit, kakiku tuh nggak sakit lagi. Terus kayak aku lebih berusaha dekat sama Tuhan dan lebih berdoa. Lalu setelah apa yang kamu alami tadi, pelajaran apa yang bisa kamu ambil? Intinya adalah dimanapun kita berada, kita tuh harus tetap ingat dan berdoa pada Tuhan. Tuh. Jadi waktu aku di Tuban itu orang-orangnya tuh yang aku sadari adalah nggak ada yang beribadah. Bahkan yang laki-laki tuh waktu Jumat itu nggak sholat Jumat. Terus apa ya, mereka tuh ternyata pernah aku denger, aku kira sih bercanda, tapi kalau aku hubung-hubungin lagi kayaknya itu kenyataan deh, kalau mereka tuh percaya hal-hal mistis dan punya guru spiritual. Oke teman-teman, jadi itu cerita part 2 dari istriku yang mana dia pernah hampir terkena pelet. Oh iya, untuk teman-teman yang domisilinya di Surabaya dan Sidoarjo mungkin mau berpartisipasi sebagai narasumber, bisa hubungi kita di email di description box. Atau mungkin buat kalian yang hanya ingin mengirimkan cerita pengalaman spiritual kalian juga bisa kirim lewat email. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam tanpa akhir.